الحامد بخت من مثلي مرتبط بالرجال اللي في تريم أهلي سلسلة علوية من بني علوي سلسلة منهم أسانيد أهل إلى خير محمود وأشرف علوي أمدونا مدد يا علوي. Kita akan ambil pelajaran dari Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Apa yang bisa diambil pelajaran daripada kehidupan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad? Di pertemuan kali ini saya akan simpulkan empat poin penting dari manaqib Imamul Haddad. 4 poin dicatat. Sosok Imamul Haddad tidak lepas dari 4 ini. Sebenarnya banyak, cuman saya rangkumkan karena waktu dan juga tempat, keadaan, maka kita ambil 4 saja. Apa yang pertama? Imam Haddad menjadi Imamul Haddad sebab utamanya adalah ar-radha wal biga. Ar-radha wal biga, susuan dan lingkungan. Ini penting. Pengen punya anak saleh? Nih lihat Imamul Haddad. Apa sebabnya? Radha, susuan. Ibu itu sangat peran penting. Wal biqa, dan lingkungan. Jangan cuma nyari yang cantik tapi hidupnya nggak tepat, nggak bisa. Di mana ada seorang lelaki sukses urusan dunia atau urusan akhirat, tidak terlepas dari 2 wanita. Pendidikan dan susuan seorang ibu, pendidikan seorang ibu, kesabaran dan kebesaran hati seorang istri. Pasti ada 2 ini. Nggak ada 2 ini, nggak bisa orang jadi. Hatta pendakwah, kena bojone cerewet ditilpuni tok, setas ngajar, mulai. Urung Pak, urung. Al-Imamul Haddad, beliau itu sukses menjadi orang besar karena sebab yang pertama adalah ar-radha wal biqa, susuan dan lingkungan yang sangat mendukung. Sampai dengarkan supaya kita tahu pendidikan Kota Tarim itu gimana. Di Kota Tarim, istimewanya rumah Kota Tarim. Jadi rumah Kota Tarim itu istimewanya ada 5. Di rumah ini supaya kita bisa meniru sedikit. Diceritakan gini ini minimal supaya kita niru sedikit demi sedikit. Paham ya? Apa istimewanya perumahan Kota Tarim yang ada di Kota Tarim? Buyutuhum kanu kan nujumuz zahira, seperti bintang yang bercahaya Pak rumah mereka itu. 5 pelajaran dari rumah Kota Tarim. 1. Apa? Mahallul ibadah. Di rumah itu tempatnya ibadah. Rumah Kota Tarim itu persis kayak masjid. Mereka kalau sholat sunnah di rumah baru berangkat ke masjid. Jadi sholat sunnah qobliyah subuhnya itu di rumah, baru berangkat ke masjid. Di rumah Kota Tarim itu dipenuhi sholat, Al-Quran, dzikir. Sampai dulu ada seorang wanita namanya Mahani Al-Junaid. Syarifah namanya Ummu Hani Al-Junaid. Syarifah Mahani Al-Junaid. Abahnya nggak punya anak laki, cuman punya perempuan. Biasanya kan kalau punya anak perempuan ini kan orang ngerasa ya apa aku sih gak ada keturunan. Ini Habib Al-Junaid ini mengatakan bahasanya binti Mahani khairun min asyra rijal. Nggak rugi aku punya anak perempuan. Kamu tahu anakku Ummu Hani ini lebih aku banggakan daripada 10 anak laki yang aku miliki. Tuh, apa kebiasaannya Hababa Ummu Hani ini? Kata abahnya, anakku Ummu Hani setiap sholat duha 2 rakaat. Kemudian baca Al-Quran di dalam 2 rakaat 10 juz tiap hari. Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas. Habib Ali bin Hasan Al-Attas itu makamnya ada di Mashhad. Di
Di Hadramut, daerah namanya Mashhad. Habib Ali bin Hasan Al-Attas ini punya ibu. Ibunya itu namanya dari masyayikh, Syekhah Fatimah binti Abu Bakar Al-Ishaqi. Ibunya Habib Ali bin Hasan Al-Attas, Fatimah binti Abu Bakar Al-Ishaqi. Ini Masya Allah. Ini kita lihat pendidikan rumah mereka. Apa? Setiap hari pakai ruku. Ibunya Habib Ali ini di rumah setiap hari pakai ruku. Pakai ruku. Gelangnya tasbih, dibuat gelang. Jadi setiap saat dipakai. Loh, pakai ruku, Beb. Ya apa suaminya? Oh, jangan bahas itu, denger kan? Kon bahasnya aja adu-adu arek. Yes, gak apa-apa kalau inti tanya anak ceritakan. Dengar kan? Di Tarim itu, wanita kota Tarim itu kalau nggak ada suaminya, mereka nggak pernah tampil cantik. Bahkan kalau ada orang ngetok rumah, tok 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 tok, mereka ngambil baju, ditaruh di mulutnya untuk jawab orang. Assalamualaikum. Kalau sekarang kan enggak, ditelepon, salah telepon. Iya, assalamualaikum. Padahal bukan muhrimnya, kolang dulu enggak. Apa? Mulutnya itu ditutup supaya keluarnya itu bukan suara perempuan, keluarnya itu suara laki. Ngono, Pak. Hati sing nelpon ini gak nafsu. Hakada akhlak mereka. Kalau mereka suaminya datang, mereka tahu jam-jam suaminya datang. Kapan suaminya datang? Perkiraan jam segini, 1 jam sebelumnya itu dandan seperti pengantin. Kalau bahasa sekarang nang salon, Pak. Rebonding, glowing, wedaan, kabeh suami datang persis kayak habis turun dari kuat di pernikahan. Kelap-kelip, kamarnya bersih. Ini makanya kata Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, termasuk cerdasnya seorang wanita itu 2. Kapan wanita dikatakan cerdas? Suaminya datang, rumahnya sudah bersih. Yang kedua, kamar mandinya bersih. Kamu kepingin tahu ini wanita api atau enggak? Kamu lihat rumah sama kamar mandi. Itu orang kan enggak kadang. Malbunang jeding jerit, popo ya anak gak dibuang. Oh iya lali. Perempuan dikatakan perempuan yang cerdas kalau perempuan itu kata Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, rumahnya bersih, kamar mandinya bersih. Itu bisa dilihat kebersihan seorang wanita. Kalau orang laki dikatakan cerdas, 2. 1, uangnya diinvestasikan. Dan yang kedua, cerdasnya seorang lelaki adalah mengisi perabot rumah. Ini orang laki cerdas. Paham ya? Kadang oleh tuku, ya Allah, burung perkutut 30 juta. Nang omai, ya Allah, umbah-umbah bojone sampai tangannya koyo aspal. Nah, ini gak cerdas. Orang laki yang cerdas adalah orang laki yang uangnya diinvestasikan dan perabot rumah tangga dipenuhi. Allahumma shalli ala Muhammad. Seneng arek wedok-wedok ya ngono Habib ceramahnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengarkan. Ini anak Syekhah Fatimah ini nggak pernah lepas dari tasbih. Mereka kalau suaminya datang dandan rapi. Suaminya datang malam, istrinya sudah kayak kemantenannya. Harum, wangi. Kemudian ditanya sama si istri, alakal hajah, wahai suamiku punya hajat? Ya salam ya apa? Kalau suaminya mengatakan marhaba, langsung nang kamar. Kalau suami mengatakan gal anak takban, anak capek habis dakwah perjalanan tadi capek, maka istrinya ngomong, mau dipijet apa mau tidur? Kalau anak mau tidur, anak jangan diganggu. Izinkan anak untuk ibadah sama Allah. Fadal. Sing mari dandan, liftikan, wedaan, glowing, rebonding, ke kamar mandi, pakai ruku, Allahu Akbar, sembahyang. Paham ya? Nah, wanita Tarim itu Masya Allah. Mintau 4 sifat wanita kota Tarim. Wanita kota Tarim sifatnya ada 4. 1, zatil haya, rasa malu yang sangat tinggi.
Dikatakan oleh Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, di kota Tarim itu wanita, kalau kedengaran suaranya, itu seperti wanita yang membuka wajah. Kapan ada wanita suaranya, halusnya terdengar orang laki, maka apa? Maka dia seperti terbuka mukanya. Malunya seperti itu. Mana ada wanita terbuka wajahnya, kelihatan orang, maka seperti dia kelihatan dalam keadaan telanjang. Itu hitungannya orang dulu. Allahumma shalli ala Muhammad. Sekarang enggak. Oh ya apa kan? Kayak gini. Nang HP mean. Padahal joget TikTok, joget apa? Ini wanita yang melenceng. Makanya ini ayo dikaji, ini loh sifatnya perempuan kota Tarim. Punya rasa malu. Yang kedua, iffah, terhormat. Wanita itu terhormat, jangan kau hinakan. Nabi SAW mengangkat derajatnya wanita. Wanita itu sebelum Islam dijual bebas. Kayak jual ikan kering dulu. Wanita itu bebas dijual. Ketika datang Islam, wanita diangkat. Wanita dimuliakan. Sampai Nabi mengatakan bahwasanya al-jannah tahta aqdamil ummahat. Supaya kita tidak menghinakan wanita, surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Nggak cukup itu, wanita bingung bagaimana mengikuti Rasulullah. Sedangkan Rasulullah sosoknya laki-laki, kita wanita. Gimana cara mengikutinya? Allah memuliakan wanita dengan diberikannya oleh Allah Subhanahu wa taala anak yang sangat istimewa daripada anaknya Rasulullah, Fatimatuz Zahra. Ketika Rasulullah bersabda, Fatimatun bat'atun minni. Fatimah adalah penggalan dariku. Siapa yang mirip dengan Fatimah? Berarti telah mirip dengan aku. Karena Fatimah paling miripnya manusia dengan Rasulullah. Kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa an abiha, mengatakan bahwasanya aku tidak pernah tahu seseorang manusia yang paling mirip dengan Rasulullah. Duduknya, jalannya, berbicaranya, senyumnya seperti Fatimah binti Muhammad. Sehingga siapa saja wanita yang mengikuti Sayyidatuna Fatimah berarti telah mengikuti asli sunnah, yaitu mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang ketiga, wanita kota Tarim. Apa? Yuhibbul ilm. Cinta dengan ilmu wanita kota Tarim itu. Syekhah Sultana binti Ali Az-Zubaidi. Kalau ada orang soleh, dengar orang soleh ngaji, dicatat. Ada pengajian Habib, bawa buku. Ada pengajian Kiai Fulan, Ustadz Fulan, ulama Fulan, dicatat. Syekhah Sultana itu. Saya pernah dengar ketika saya masih mondok di Hadramut, di tempatnya Habib Umar. Habib Umar itu punya radio. Adanya radio di kota Tarim itu hari raya bagi wanita kota Tarim. Kenapa? Mereka nggak perlu keluar, cukup nyetel radio, masak, gendong anak, sambil apa? Sambil dengarkan daripada radio. Satu saat radionya Habib Umar itu ada sedikit masalah, nggak tahu masalah apa. Falhasil intinya radio harus dimatikan, nggak boleh dipakai. Akhirnya apa? Wanita kota Tarim itu nangis, Pak. Banyak yang nangis. Bahkan saya dengar dari Habib Ali bin Abu Bakar bin Syekh Abu Bakar bin Salim, wanita kota Tarim itu cincinnya dibuka, emasnya dibuka, tabungan emasnya dibuka, dikatakan, Galia, wahai suamiku, aku punya tabungan emas. Tolong berikan kepada Habib Umar supaya takut biaya radionya membengkak kurang sehingga nggak aktif. Kami susah kalau nggak ada radio. Mau hadir nggak ada di sana. Hadir perempuan kayak gini nggak ada. Sehingga emas semuanya diberikan. Allahumma shalli ala Muhammad. Hakata wanita Tarim cinta dengan ilmu. Cinta dengan ilmu. Yang keempat, apa sifatnya wanita Tarim? Ba'id an zahrafatid dunia. Jauh dari kemegahan dunia wanita kota Tarim ini. Gak mau dengan kemewahan, kemegahan. Mengikuti daripada Sayyidatuna Fatimah Zahra. Sayyidah Fatimah itu pernah dikasih kalung sama Sayyidina Ali. Dikasih suami nggak enak, nggak mau dipakai. Datang dapat rampasan perang, dipakaikan ke Fatimah. Rasulullah datang, karena kalau datang perang, pertama rumah yang didatangi Rasulullah ada rumahnya Fatimah. Mau berangkat perang, akhir rumah yang didatangi rumahnya Fatimah.
Ketika masuk ke rumah Fatimah, kelihatan di sini ada kalung emas. Ngelihat, biasanya kalau Rasulullah datang, Fatimah berdiri, dicium keningnya Rasulullah, Rasulullah didudukkan di tempat duduk Fatimah. Kalau Sayyidah Fatimah yang ke rumahnya Rasulullah, berdiri Rasulullah, dicium kening Fatimah, didudukkan di tempat duduknya Rasulullah. Buka pintu Rasulullah, diizinkan masuk, ngelihat ada kalung atau gelang yang dipakai Fatimah, langsung nggak sampai salaman Rasulullah, keluar langsung pulang. Kaget Fatimah. Ada apa ini ayah? Ada apa ini? Ngelihat, oh ini diambil, ini bagikan ke tetangga-tetangga yang nggak punya uang, dibagikan. Dikejar Rasulullah, mengatakan, ya Rasulullah, kalung yang aku dapatkan dari Ali, aku cuma malu kalau aku nggak pakai karena suamiku memberiku. Sekarang karena sudah aku pakai dan suamiku sudah tahu, karena engkau nggak suka, sudah aku sodakokan ya Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Hakadha ba'id an zahrafatid dunya. Jauh dari kemegahan dunia. Naam. Itu Baitul Mahallul Ibadah, rumah mereka. Yang kedua, apa? Madrasah. Rumah mereka itu adalah pesantren, Pak. Rumahnya penduduk kota Tarim itu pesantren sebelum pesantren. Bayangkan, di daerah Hadramut itu ada daerah namanya Subeh. Desa namanya Subeh. Itu 40 anak gadis. 40 anak gadis. Berarti di bawah 14 tahun masih. 40 anak gadis hafal kitab Al-Irsyad li Ibn Mukri. Ada kitab namanya Irsyad li Ibn Mukri, karangan Imam Ibn Mukri. Ini hafal, Pak. Al-Irsyad itu kitab VG yang sangat digandrungi oleh para habaib. Ini anak gadis satu daerah, 40 anak gadis hafal kitab Al-Irsyad. Karangan Syekh Ismail bin Abu Bakar Asy-Syaraji. Hafal kitab 40 anak gadis. Kenapa? Rumah mereka adalah madrasah sebelum madrasah. Yang ketiga, rumah mereka. Alhamdulillah fadlullah wasi' rahib ya man li'abdihi idha nada sari'an yujib. Alhamdulillah fadlullah wasi' rahib. أمدنا مدد يا البعلوي أمدنا مدد يا البعلوي. Baitul Ilm, sumbernya ilmu. Jangan dikira wanita kota Tarim itu nggak punya sanad. Nah, yang kedua, pelajaran dari Imamul Haddad. Apa? Sadidul hiris ala tibai gadamin nabawi. Imam Haddad itu sangat pegang teguh dengan sunnah-sunnahnya Rasulullah. Sampai beliau mengatakan, ma min sunnatin sannaha Rasulullah illa waqad amiltu biha. Tidak ada satu sunnah Nabi yang aku dengar kecuali telah aku lakukan semuanya.